Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Mana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana Bu? Anak-anak sudah diantar sekolah? Oke, baiklah. Baiklah Ibu, kita sudah memasuki pertemuan tentang membahas kekerasan terhadap anak. Kita kemarin bulan lalu membahas tentang gizi dan kesehatan anak. Masih ingatkah? Masih. Ya. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang kekerasan terhadap anak. Jadi kita sebagai orang tua harus menjaga dan selalu melindungi anak-anak terhadap kekerasan baik fisik maupun non fisik. Kekerasan itu boleh dilakukan dari mana saja. Kita lihat seperti ada namanya kekerasan seksual dan kekerasan yang menimbulkan anak itu trauma. Kemudian ada lagi yang disebut dengan eksploitasi, seperti memperkerjakan anak di bawah umur. Jadi kita sebagai orang tua harus menjaga itu semuanya. Jangan sampai anak kita di bawah umur putus sekolah gara-gara bekerja. Apalagi orang tua memaksakan anaknya bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak-anak untuk bekerja di bawah tekanan atau anak-anak yang bekerja bawah umur. Kita lihat di lingkungan kita banyak keluarga yang anaknya bekerja di luar tanggung jawab orang tua. Jadi orang tuanya tanpa pengetahuannya mereka bekerja seperti kuli-kuli bangunan dan mengambil upah seperti menderes atau mengutip rondolan sawit dan lain sebagainya. Jadi itu kita tidak boleh biarkan. Mereka harus tetap sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan ada mereka yang putus sekolah. Intinya tidak ada kekerasan itu yang sifatnya mendukung. Jadi yang namanya kekerasan itu otomatis merugikan anak-anak. Seperti kita lihat kekerasan seksual, kita lihat adanya tekanan dan trauma terhadap diri anak itu sendiri. Kemudian kalau untuk bekerja seperti mencari uang, walaupun anak itu suka atau tidak suka, itu sudah melanggar undang-undang. Jadi kita tidak boleh membiarkan mereka untuk bekerja di bawah umur. Jadi ibu-ibu di rumah, jangan sampai anak-anak ibu di rumah dibiarkan bekerja di luar sana. Jadi ibu-ibu harus menjaga dan merawat anak-anak dan selalu pantau lingkungan kita itu harus dipantau. Keluarga-keluarga, teman-teman kita yang ada di sekitar rumah atau tetangga-tetangga kita, anak kita harus kita pantau. Jangan biarkan anak itu pergi bermain tanpa sepengetahuan kita, apalagi pergi pagi, pulang sore, bahkan pulang malam-malam. Jadi itu harus kita pantau. Jangan sampai anak kita yang seperti itu sering terjadi. Jadi kalau terjadi seperti itu, jangan dibiarkan berlarut-larut. Nanti anak kita ini akan terbiasa. Ya, ibu-ibu di rumah jangan seperti itu. Mungkin ibu-ibu bisa apa yang ibu lihat di keluarga ibu, apa yang ibu rasakan seperti itu. Ya, tadi anak-anak ibu tuh kalau ada kenakalan yang wajar itu biasa. Jangan sampai ada yang di luar biasa ya ibu-ibu ya. Mungkin itu ibu yang bisa saya jelaskan untuk sementara ini. Mungkin ibu silahkan kalau ada menambahkan, kita kasih waktu untuk beberapa saat ya. Silakan Bu, kalau ada pertanyaan ya ibu silakan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ibu ini sangat luar biasa. Mungkin kawan-kawan yang lain atau teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain bisa menambahkan atau menjawab dari pertanyaan dari ibu tadi ya. Terima kasih. Jadi ibu-ibu bisa ibu simpulkan apa itu kekerasan terhadap anak. Jadi untuk kekerasan itu bisa kekerasan yang ditimbulkan oleh fisik ya ataupun non fisik.
Ya, jadi kita yang namanya kekerasan itu sudah melanggar undang-undang. Apalagi penganiayaan, Bu. Penganiayaan itu sudah sangat sangat luar biasa. Kekerasan seksual itu udah luar biasa ya. Jadi ibu-ibu selalu menjaga anaknya di masing-masing, menjaga keluarganya masing-masing. Jangan sampai anak kita terlibat apalagi narkoba. Nah, kita harus pantau lingkungan kita, teman-teman anak-anak kita. Jadi kita pantau selalu. Jadi ibu-ibu tadi yang apa ditanyakan tadi itu ya kita harus menjaga itu 24 jam nggak apa-apa ya, karena kita kewajiban kita walaupun anak kita sekolah kita tetap memantau, tanya sama gurunya apakah dia sekolah betul-betul sampai ke sekolah. Kalau tak sampai maka kita harus mencari ya, kita harus mencari kemana dia pergi. Jadi ibu-ibu seperti itu ya ibu-ibu. Jadi ada pertanyaan ibu yang lain ya. Jadi kendala sekarang ini kita sekarang sudah ada teknologi yang canggih, ada HP Android. Jadi jangan kekerasan itu juga akibat dari HP tadi ya, menonton video game. Jadi dia kekerasan antar teman juga bisa ya. Ada kekerasan terhadap penganiayaan. Kemudian di dalam HP Android itu ada yang video-video tidak senonoh atau film-film yang di luar kendali kita. Jadi itu harus kita pantau. Jadi intinya ibu-ibu pantau, jaga dan rawat anak kita masing-masing. Jangan dibiarkan selalu keluar malam bermain jauh-jauh ya, yang sering memainkan Android yang terlalu lama, dan apa yang dilihatnya itu nanti berpengaruh pada pikirannya. Jadi ibu-ibu jangan sampai seperti itu. Silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan tambahkan lagi sebelum ibu-ibu simpulkan dari pertemuan kita sekarang. Kita bisa membahas ini secara terbuka, nggak apa-apa Bu. Kalau ada masalah dengan keluarga kita silakan kita bahas ya. Ini kita sharing, anak-anak kita ini perlu kita waspadai, jangan sampai anak-anak kita terlibat narkoba, bergaul dengan orang yang tidak sepantasnya ya, bergaul dengan orang dewasa. Nah, itu harus kita jaga Bu. Anak kita ini masih kecil, bergaul dengan orang dewasa juga kita pantau. Kemudian dia keluar rumah setiap hari atau dia pulang sekolah keluar rumah atau dia bekerja di mana, itu harus kita pantau ya. Kalau dia bekerja itu walaupun dia kemauan dia sendiri bekerja juga tidak boleh, walaupun dia itu sudah melanggar undang-undang. Jadi ibu sewajarnya dia tidak boleh bekerja di bawah umur. Jadi itu sudah kita bahas. Sekarang bagaimana tanggapan ibu-ibu sekalian? Ada sedikit pertanyaan boleh ditanyakan, kita jawab sama-sama ya, nanti kita simpulkan sama-sama ya. Jadi mungkin ibu hanya itu yang dapat saya berikan masukan dari pembahasan materi kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu lagi, kita akan membahas tentang lebih dalam lagi bagaimana tentang anak kita yang kita sayangi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.